Baik, kita lanjutkan contoh untuk metode potongan. Nah, pada contoh kali ini saya akan gunakan struktur yang lebih panjang untuk melihat bahwa metode potongan ini efektif jika digunakan pada struktur-struktur seperti ini. Misalnya saya ingin kalian mencari batang 6 gitu ya. Ini batang 6 di sini nih. Jika menggunakan metode join, maka kita harus memulai dari join A, dapat batang 1, batang 11, kemudian join B, dan seterusnya hingga join 6. Itu sangat menghabiskan waktu. Nah, jika kita menggunakan metode potongan ini, maka kita bisa langsung untuk ke batang yang mau kita tinjau. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa nanti kita akan mengikuti aturan untuk metode potongan ini. Sebelum itu kita, karena ini strukturnya baru gitu, kita punya tumpuan roll di A, kemudian kita punya tumpuan sendi di K gitu. Kemudian kita punya beban beban P1 di join E. Kita juga punya beban P2 di join G sebesar ini. Nah, kita menghitung terlebih dahulu reaksi dari perletakannya A dan K gitu ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk sendi sama roll kita nanti punya gaya vertikal ke atas dan karena di sini tidak ada gaya horizontal, maka kita tidak memperhitungkan gaya horizontal begitu ya. Kita hitung dahulu untuk RAV dan RKV-nya. Oke, untuk RAV saya anggap kalian sudah lancar, maka saya akan mencontohkan dengan sedikit lebih cepat. Sigma MK sama dengan 0 ditinjau dari join ini, maka saya akan menuliskan di sini RAV jaraknya ke K adalah 10 kali 2 gitu ya. Kemudian arahnya adalah searah jarum jam, maka sini positif. Kemudian P1-nya P1 sampai ke K sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmen, maka 6 kali 2. Arahnya adalah berlawanan jarum jam, negatif. Kemudian P2 ke K sini adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti 4 kali 2. Karena ada 4 segmen dan tiap segmen 2 meter, arahnya adalah negatif sama dengan 0. Dari posisi ini nanti kita akan mendapatkan RAV kali 20 minus P1 kali 12 minus P2 kali 8 sama dengan 0. Oke, ini dulu. Ini saya ganti langsung saja untuk P1 dan P2-nya agar langsung kelihatan nilainya. P1-nya adalah 10, P2-nya adalah 15 gitu ya. Maka di sini akan ketemu RAV sama dengan 10 kali 12 plus 15 kali 8 dibagi 20 sama dengan, kalau kita hitung kita akan ketemu 12 kN. Oke, dengan cara yang sama kita akan menghitung untuk yang sigma, saya besarkan terlebih dahulu. Dengan cara yang sama kita akan menghitung untuk yang sigma MA sama dengan 0 untuk mendapatkan RKV ya. Oke, di sini berarti RKV jaraknya ke A adalah 10 kali 2, arahnya berlawanan. Kemudian untuk P1-nya dia positif arahnya. Sisanya adalah 4 kali 2 jaraknya. Kemudian ini juga positif, P2-nya jaraknya adalah 6 kali 2 sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama kita akan mendapatkan bahwa RKV ini sebesar 13 kN. Oke, kita highlight terlebih dahulu. 12 kN dan 13 kN. Oke. Kita pindahkan ke sini, RAV sama dengan 12 kN, RKV sama dengan 13 kN. Kalau kalian tidak yakin ini benar, kita bisa menggunakan satu kesetimbangan untuk mengecek. Sigma vertikal sama dengan 0. Yang ke atas sama dengan ke bawah. Yang ke atas adalah RAV plus RKV. Yang ke bawah adalah P1 plus P2.
12 plus 13 sama dengan P1 nya 10, P2 nya 15. Oke, berarti ini sudah benar. Oke, selanjutnya kembali ke kasus kita bahwa kita akan mencari si batang 6 ini. Maka aturan yang pertama kita adalah memotong batang yang dicari, kemudian memilih tinjauan, mengasumsikan dan menggambar semua gaya luar gitu ya. Oke, saya akan memotong batang yang saya cari gitu. Maka saya akan memilih memotong seperti ini misalnya. Potongan 1 gitu ya. Batang 6 sudah terpotong, kemudian batang yang terpotong adalah 3, 4, 2, 1, batang selain batang 6 maksud saya gitu. Jadi insya Allah ini lumayan optimal karena batang kita cuma 3 gitu ya. Oke, setelah ini saya akan memilih tinjauan, saya akan meninjau dari sebelah kiri. Saya akan meninjau dari sebelah kiri, ini akan saya copy lagi ke bawah untuk lebih jelasnya. Kita copy dulu ke bawah. Oke, karena saya akan memilih tinjauan yang sebelah kiri, maka saya akan menghapus semua yang ada di sebelah kanan. Ini ya. Oke, kemudian akan saya rapikan. Ini tinjauan saya, selanjutnya saya mengasumsikan bahwa semuanya menjauhi arah tinjauan, maka ini saya asumsikan ke kanan. Ini juga saya asumsikan ke kanan, batang 6 pun saya asumsikan ke kanan. Ini batang 6. Ini batang 21 yang terpotong dan ini batang 34 yang terpotong. Ini ya. Kemudian gaya luar digambar sesuai arahnya. Sudah ya, karena saya sudah memasukkan gaya luar langsung. Kita hapus dulu. Ini jaraknya per segmennya adalah 2 meter, tolong diingat. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah karena kita mencari batang 6 sementara batang 34 dan 21 terpotong, maka otomatis nanti akan masuk kalkulasi kita. Sebisa mungkin saya akan menggunakan persamaan kesetimbangan yang lebih enak, yang nantinya perhitungannya lebih gampang. Misalnya nih, saya pakai persamaan kesetimbangan vertikal misalnya, sama dengan 0. Batang 6 kita apakah punya arah vertikal? Karena dia merupakan batang horizontal, berarti persamaan vertikal tidak bisa saya gunakan. Kemudian saya menggunakan lagi sigma horizontal sama dengan 0. Ini akan saya ubah terlebih dahulu menjadi 2. Ini ya, yang batang 21 ya. Ini batang 21 sin, yang ini adalah batang 21 cos. Untuk yang horizontal maka nanti saya akan punya yang horizontal adalah batang 34, batang 21 cos dan batang 6. Ternyata 3 batang yang harus saya hitung padahal saya cuma punya satu persamaan. Maka ini juga akan menyulitkan kita. Saya coret dulu. Maka saya akan menggunakan persamaan kesetimbangan yang terakhir, yaitu sigma momen sama dengan 0. Nah, sigma momen di sini maka kita harus menentukan terhadap tinjauan di join mana sih gitu ya. Seperti yang saya katakan, sebisa mungkin kita memilih join yang memudahkan kita, join yang optimal, join yang efektif gitu. Nah, join yang efektif itu dalam kata lain adalah join yang membuat batang yang tidak kita hitung itu menjadi 0 sebisa mungkin gitu ya. Nah, maka saya bisa menyebut bahwa saya bisa menggunakan join P. Kenapa join P? Karena batang 34 dari join terhubung dengan join P, batang 21 juga terhubung dengan join P, alias jarak ke join P mereka 0. Maka nanti kita tidak perlu menghitung 2 batang ini, menyisakan batang yang mau kita cari aja. Maka saya sebut bahwa join yang optimal di sini adalah join P. Oke. Melihat join P, maka kita tinjau semuanya. RAV ke P-nya berapa? Kita tuliskan semua. RAV kemudian P1. Gaya-gayanya ini ada batang 6. Kemudian ini saya tuliskan dulu sebagai contoh, batang 21 dan batang 34 sama dengan 0.
Momen adalah gaya kali lengan. Selanjutnya kita tentukan lengannya. RAV sampai ke P jaraknya adalah 1, 1, 2, 3, 4, 5. Per segmennya tadi 2 meter, maka 5 kali 2. Ya, arahnya positif. P1 ke P jaraknya adalah 1 segmen, maka dia 1 kali 2. Arahnya negatif. Kemudian batang 6 ke P jaraknya adalah tingginya ini 3 meter, maka saya tuliskan 3 meter, arahnya berlawanan arah jarum jam, maka dia negatif. Nah, batang 21 dan batang 34 karena mereka terhubung sama join P, maka jaraknya adalah 0, jaraknya adalah 0 begini. Oke, bisa kita coret saja batang 21 dan batang 34, maka kita akan punya RAV-nya adalah 12 dikali 10, 120, minus P1 nya 10 dikali 2, 20, minus batang 6 dikali 3 sama dengan 0. Maka dari sini kita akan bertemu batang 6, ketemu batang 6 sama dengan minus 120 plus 20 dibagi minus 3 gitu. Sama dengan 33,33 kilonewton. Oke, cukup simpel ya, cukup bisa ya. Kemudian batang 6 ini adalah contoh batang horizontal. Setelah ini akan saya lanjutkan untuk contoh batang-batang yang lain. Misalnya batang vertikal, kemudian batang diagonal, seperti itu. Oke, baiklah. Kita coba satu kali lagi untuk batang horizontal. Misalnya kita mau mencari batang 34 sekarang. Ini ya. Sekarang kita coba untuk mencari batang 34. Saya tandain dulu di sini warna biru. Kita sekarang akan mencari batang 34. Oke, maka kita harus memilih potongan yang melewati batang 34. Boleh nggak pakai potongan satu ini? Boleh, karena dia juga melewati batang 34. Berarti saya akan menggunakan potongan 1. Ya, berarti saya akan menggunakan potongan 1. Saya copy lagi di sini. Gini, sekarang yang kita cari adalah batang 34. Saya hapus dulu. Ini join P-nya. Ini 6-nya sudah kita cari. Oke. Begini. Ini adalah join P, kemudian ini pada batang 6 ya tadi. Oke, sama aturannya karena saya menggunakan tinjauan sebelah kiri, maka saya bisa gunakan ini. Nah, selanjutnya karena yang mau saya cari adalah batang 34 ini, maka saya harus menentukan join tinjauan saya. Join tinjauan saya adalah setidaknya yang akan memudahkan perhitungan saya. Berarti join itu harus mengeliminasi batang 21 dan 6 gitu. Gampangnya adalah batang 21 dan 6 ini ketemu di mana sih? Ketemu di sini ternyata. Oh, berarti saya bisa menggunakan join yang sebelah sini. Memang boleh. Boleh. Jadi join tinjauan kita itu boleh di luar kiri atau kanan yang kita tinjau. Kalau yang contoh atas ini kan join P sebagai tinjauan kita kan berada dalam sebelah kiri yang kita tinjau. Nah, kalau untuk yang contoh kedua, pas kita mencari batang 34, saya akan menggunakan join yang di luar dari sebelah kiri sini. Join berapakah dia? Join G gitu ya. Berarti saya akan menggunakan join G di sini untuk tinjauan saya. Gitu. Oke, ini join tinjauan saya. Mari kita menghitung lagi. Sigma MG sama dengan 0. Sigma MG sama dengan 0. Dengan cara yang sama, mari kita menghitung RAV ke G jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini saya kalikan 6 kali 2. Arahnya positif, kemudian P1
P1 sampai ke G jaraknya 1, 2 gitu ya. Maka saya kalikan 2, arahnya negatif. Kemudian batang 21 dan batang 6 karena mereka terhubung atau mengarah ke join G, maka jaraknya adalah 0, tidak saya perhitungkan. Langsung ke batang 34-nya. Batang 34 ke G jaraknya adalah sisi vertikal, maka batang 34 jaraknya adalah 3 meter dan arahnya adalah searah jarum jam atau positif, plus sama dengan 0. Dari sini kita akan bisa menemukan batang 34. Ini saya langsung pindah ruas saja ya. RAV ini berarti minus 12 kali 12, pindah ruas juga, plus 10 kali 4 dibagi sama 3, ketemunya adalah minus 34,67 kilonewton. Oke, simpel ya. Nah, saya anggap cukup untuk contoh batang horizontal. Selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk menghitung batang yang diagonal. Misalnya di sini adalah batang 21 ini. Oke, mari kita gunakan contoh yang sama. Ini batang 21 kita. Saya hapus dulu. Ini tadi batang 34. Kemudian ini batang 21 yang mau kita cari. Saya juga menggunakan tinjauan sebelah kiri. Maka di sini saya bisa memilih kesetimbangan yang akan kita gunakan. Misalnya saya memilih sigma vertikal sama dengan 0 gitu ya. Maka di sini adalah atas sama dengan bawah. Itu yang ke atas kita punya dalam tinjauan kita adalah 12. Kemudian yang ke 12 ini dari RAV-nya. Kemudian yang ke bawah kita punya dalam tinjauan adalah P1 10. Dan batang 21 sin. Bagaimana dengan batang 34 dan 6? Biarpun mereka terpotong, mereka berarti harus ikut kalkulasi, tapi mereka tidak punya gaya yang ke bawah. Mereka kan batang horizontal ya, maka ini ke bawahnya adalah 0, yang 6 juga 0 gitu. Maka kita cukup simpel, kita bisa ketemu ini, tinggal kita mencari sinnya berapa. Oke. Kita hitung dengan posisi ini. Tadi sini 3 meter, sini 2. Kita hitung, maka sin alfanya adalah 0,83, cos alfanya adalah 0,55. Oke. Maka di sini kita akan bisa menemukan batang 21. Batang 21 sama dengan 12 minus 10 dibagi sinnya adalah 0,83. Sederhana ya. Batang 21 ketemu 2,4. Oke. Kalian bisa mengecek dengan menggunakan sigma horizontal. Sigma horizontal bisa kalian jumlahkan batang 34, kemudian menjumlahkan batang 6 dan menjumlahkan batang 21 cos. Maka ketemunya juga akan sekitar 2,4. Pun kalau selisih itu masalah pembulatan gitu ya. Ini saya asumsikan saya tidak mengetahui nilai 34 dan batang 6. Jadi untuk memudahkan mencari batang 21 saya menggunakan sigma vertikal. Oke. Semoga penjelasan ini cukup jelas untuk kalian. Terakhir adalah batang vertikal. Mari kita coba untuk yang batang vertikal. Misalnya batang berapa? Kita mau coba batang berapa? Misalnya kita mau mencoba batang 20 gitu ya. Batang 20 yang ini nih, batang 20. Oke, untuk batang 20 saya akan coba menggambarkan dari awal karena ini vertikal gitu ya. Saya mencoba menggambarkan dari awal ini. Saya copy dulu full.
hapus yang tidak perlu dulu. Ini sebagai tanda kalau kita sudah mencari batang-batang yang ini ya. Tapi kita yang fokusnya ke batang 20 gitu. Misalnya kita mau mencari ke batang 20. Kita nanti boleh memotong arah mana saja, yang penting batang 20-nya adalah terpotong. Contohnya saya akan memotong, karena yang sudah pernah kita cari adalah 3421, maka saya akan memotong melewati 34 dan 21. Ini saya sebut ini sebagai potongan 22 misalnya. Boleh nggak kalian memotong melewati 33, 19, 20? Boleh, terserah kalian gitu ya. Nah, challenge di batang 20 ini nanti bisa jadi kita tidak satu kali menghitung, bisa 2 kali gitu. Mari kita lihat dulu. Oke, untuk batang 20 sudah terpotong seperti ini. Misal saya meninjau sebelah kiri, saya copy dulu ke sebelah bawah. Saya akan meninjau sebelah kiri, maka saya akan hapus dulu yang sebelah kanan yang tidak diperlukan. Ini untuk melatih kalian lebih lebih terampil dalam menggunakan metode potongan. Memang harus banyak-banyak latihan, jadi kalian boleh mencari-cari soal untuk melatih keterampilan dan kecepatan kalian, dan melatih feeling kalian untuk memilih potongannya lewat mana gitu. Oke, ini tak hapus dulu. Ini sudah terpotong seperti ini. Yang terpotong adalah batang 34, arah tindonya keluar. Ini batang 21, arah tindonya keluar, batang 20 dan batang 5 gini ya. Oke, sudah. Nah, challenge kita adalah mencari, kita bisa menggunakan nih persamaan kesetimbangan yang mana sih yang mau kita pakai gitu, atau yang ini. Misal kita lihat persamaan keseimbangan yang vertikal, 20 kan vertikal gitu ya. Nanti kita bisa sebenarnya pakai yang vertikal, kita nanti akan menuliskan misal pakai yang vertikal ya. Nah, sigma vertikal sama dengan 0, ke atas sama dengan ke bawah gini ya. Batang 20. Yang ke atas ada RAV 12. Yang ke bawah kita tahu, ini saya ubah dulu biar kalian tidak bingung. Ini yang batang 21 ini karena batang diagonal, dia nanti punya 2. Batang 21 sin dan batang 21 cos. Yang ke bawah kita punya P1 ini 10. Kemudian yang terpotong batang 20 dan batang 21 sin. Ini ya, karena kita sudah, ini misal kita menggunakan sigma vertikal gitu. Nah, kalau nanti menggunakan sigma horizontal, kita tahu bahwa batang 20 ini adalah batang vertikal, maka dia tidak mempunyai nilai horizontal. Maka yang persamaan kesetimbangan horizontal ini tidak bisa kita pakai. Selanjutnya nanti kita bisa menggunakan sigma moment gitu. Oke, contohnya untuk menggunakan sigma moment kita harus memilih nih, kira-kira join tinjauan mana yang memudahkan kita. Oke, karena join boleh di luar potongan, maka saya akan beri garis tanda gini ya. Oke, dari garis tanda ini ketahuan bahwa batang 5 dan batang 21 akan bertemu di sebuah join di sini. Join berapakah itu? Kita lanjutkan nama joinnya, ini DE, berarti ini F, ini G gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan join G, karena join G nanti akan mengeliminasi batang 5 dan batang 21. Tereliminasi karena mereka menuju join, artinya jaraknya nanti 0. Oke, misal kita menggunakan persamaan momen dengan join G sebagai tinjauan. Berarti kita nanti menghitung RAV sampai ke G. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2. Kemudian 10 ini sampai ke G 1, 2 gitu ya.
P1 sampai ke G 2 kali 2. Arahnya RAV tadi positif, P1 nya adalah negatif. Kemudian batang 5 jaraknya ke G0 tidak saya tulis, batang 21 jarak ke G0 tidak saya tulis juga. Batang 20 yang terpotong jarak ke G nya 20 ke G adalah satu segmen. Batang 20 1 kali 2, arahnya negatif berlawanan jarum dam. Kemudian batang 34 ini kan juga terpotong, maka kita hitung juga 34 ke G jarak yang vertikal 3. Arahnya adalah positif searah jarum jam. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa untuk mencari batang 21 ini ya. Batang 21 salah. Bahwa untuk mencari batang 20 kita mau mencari batang 20 tadi ya. Ini batang 20 yang mau kita cari. Bahwa untuk mencari batang 20 kalau menggunakan persamaan vertikal, kita tetap membutuhkan batang lain untuk diketahui terlebih dahulu. Kalau menggunakan persamaan yang momen, kita juga tetap membutuhkan batang lain untuk diketahui terlebih dahulu gitu. Jadi memang kadang-kadang mungkin bisa 2 kali memotong untuk membantu kita. Oke. Saya coba untuk yang menggunakan ini, maka di sini batang 20 ya. Berarti di sini adalah 12 minus 10, ini batang 20 plus batang 21 nilainya berapa tadi? 2,4 ya. 2,4 dikali nilai sinnya 0,832. Nah, dari sini nanti akan ketemu batang 20 sama dengan 12 min 10 minus 2,4 dikali 0,832. Ini akan ketemu batang 20 ini mendekati nilai 0. Oke, kemudian untuk yang sebelah kanan batang 34 tadi nilainya berapa? Saya cek dulu. Batang minus 34,67. Saya tulis di sini dulu, berarti di sini adalah 12 kali 12 min P1 nya adalah 10 kali 4 min batang 20 dikali 2 jaraknya tambah 34 minus 34,67 dikali 3 sama dengan 0. Silahkan mengkalkulasikan, maka kalian juga akan ketemu batang 20 mendekati 0 gitu ya. Jadi bisa saya bilang bahwa menggunakan persamaan kesetimbangan selama kalian benar meletakkan semuanya, maka dia akan memberikan hasil yang sama. Oke, sampai di sini tentang metode potongan sudah saya berikan contoh semua untuk batang horizontal, batang vertikal maupun batang diagonal. Jadi silahkan banyak-banyak berlatih untuk nanti kalian lebih terampil lagi dalam menggunakan metode potongan ini. Sampai ketemu di selanjutnya, yaitu untuk metode grafis.